Titrasi argentometri memiliki 3 metode umum, yaitu metode Mohr, metode Fajans, dan metode Volhard. Nah, pada praktikum kali ini menggunakan metode Mohr yang memiliki prinsip dasar berupa reaksi pengendapan, di mana zat yang hendak ditentukan kadarnya itu diendapkan oleh larutan baku perak nitrat atau AgNO3 dengan indikator kromat, yang akan menghasilkan endapan perak kromat yang berwarna coklat atau merah bata sebagai titik akhir titrasi. Argentometri merupakan titrasi yang melibatkan reaksi antara ion halida atau anion lainnya dengan ion perak dari perak nitrat dan membentuk endapan perak halida. Titrasi argentometri dilakukan dengan menggunakan perak nitrat sebagai titran, di mana akan terbentuk garam perak yang sukar larut. Pada titrasi argentometri, terdapat 3 metode yang dapat digunakan, yaitu metode Volhard, metode Mohr, dan metode Fajans. Perbedaan di antaranya dapat terlihat dari indikator yang digunakan pada masing-masing metode. Pada metode Mohr, titrasi dilakukan pada suasana netral dengan larutan baku perak nitrat dan penambahan larutan kalium kromat sebagai indikator. Pada permulaan, titrasi akan terjadi endapan perak klorida dan setelah mencapai titik ekuivalen, maka penambahan sedikit perak nitrat akan bereaksi dengan kromat dengan membentuk endapan perak kromat yang berwarna merah kecoklatan atau merah bata. Penetapan kadar kalium klorida termasuk titrasi argentometri metode Mohr yang didasarkan pada pembentukan endapan berwarna pada titik akhir titrasi dengan perak nitrat sebagai titran dan kalium kromat sebagai indikator. Pembakuan larutan perak nitrat dilakukan dengan cara larutan natrium klorida ditetesi indikator, kemudian dititrasi sampai tepat mulai berwarna. Titrasi argentometri dilakukan pada suasana netral sampai basa lemah sekitar pH 6,5-9. Natrium klorida bereaksi dengan kalium kromat dan perak nitrat menghasilkan kalium klorida, natrium nitrat, dan perak kromat. Perak nitrat bereaksi dengan natrium klorida membentuk endapan putih dari perak klorida. Jika semua ion klorida sudah habis bereaksi dengan ion perak dari perak nitrat, maka kelebihan ion perak akan bereaksi dengan ion kromat dari indikator kalium kromat, membentuk endapan berwarna merah bata dari perak kromat. Penetapan kadar kalium klorida dilakukan dengan cara larutan kalium klorida ditetesi dengan indikator, kemudian dititrasi sampai tepat mulai berwarna. Kalium klorida bereaksi dengan kalium kromat, dan perak nitrat menghasilkan kalium klorida, kalium nitrat, dan perak kromat. Titik akhir titrasi ditandai dengan terbentuknya perak kromat yang berupa endapan berwarna merah bata. Berdasarkan penjelasan yang sudah disampaikan mengenai titrasi argentometri, dapat ditarik kesimpulan bahwa titrasi argentometri terjadi didasarkan adanya reaksi pengendapan dari titran dan titrat. Penetapan kadar sampel kalium klorida dilakukan dengan titrasi argentometri metode Mohr menggunakan larutan standar perak nitrat dengan indikator kalium kromat. Kemudian, metode titrasi argentometri berdasarkan indikator yang digunakan terdiri dari Mohr, Fajans, dan Volhard.